Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama dan utama kita tidak pernah lupa dan bosan-bosannya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang tidak mungkin bisa kita merincinya satu persatu. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tetapi kita diingatkan oleh para ulama kita bahwasanya nikmat yang tidak pernah boleh kita lupakan dan tidak pernah boleh tidak kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Yang mana dengan dua nikmat inilah kita bisa mendapatkan kabar gembira akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya dengan nikmat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan dua nikmat inilah kita bisa senantiasa istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita panjatkan kita haturkan ucapan salam serta salawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau sampai hari kiamat ditegakkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa kembali dalam kajian bulanan itu kembali bertatap muka, yang sebelumnya itu mungkin hampir setahun Pak ya. Mungkin hampir setahun itu kita masih melanjutkan kajian tersebut melalui rekaman. Pertama melalui rekaman suara, kedua melalui rekaman video. Alhamdulillah saat ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, di mana pada kajian-kajian sebelumnya itu kita sebenarnya masih membahas dua hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asratis Sa'ah, bab fil ayat allati takunu qabla as-sa'ah. Kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat pada bab tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi sebelum hari kiamat. Pada bab tersebut itu Imam Muslim itu membawakan dua hadis yang kita bacakan hadisnya sehingga tidak pernah kita melupakannya, itu babun fil ayat allati takunu qabla as-sa'ah. Ini perkataan Imam Nawawi. Jadi setiap kitab dalam bab yang ada dalam Sahih Muslim itu tidak dikatakan oleh Imam Muslim. Imam Muslim itu tidak seperti Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu membuat bab-bab tersendiri dalam setiap hadis yang beliau bawa. Jadi Imam Bukhari itu mengatakan misalnya bab la yuqalu fulanun syahid. Bab tidak dikatakan seseorang itu syahid. Tidak boleh kita mengatakan fulan itu syahid. Muhammad syahid, Ali syahid, itu enggak boleh. Nah, itu dibuat oleh Imam Bukhari, kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang menunjukkan akan apa yang beliau katakan dalam bab tersebut.
Nah, adapun Imam Muslim tidak. Ya, Imam Muslim hanya membawakan hadis-hadisnya, tapi sudah dikelompokkan oleh Imam Muslim. Beliau mengetahui pengelompokan hadis-hadis tersebut tanpa menyebutkan bab apa, kitab apa. Oleh karena itulah datang ulama setelahnya ya membandingkan, ya membaca kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka Imam Nawawi mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ya kitab-kitab dan bab-bab yang ada dalam Sahih Muslim. Makanya Imam Nawawi berkata, babun fil ayatil lati takunu qabla sa'ah. Ya, bab tanda-tanda yang akan terjadi atau peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi sebelum ditegakkannya hari kiamat. Nah, mulai ya pada bab ini Imam Muslim itu membawakan 2 hadis yang menunjukkan peristiwa besar. Ya, 10 peristiwa besar yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Yang ini disebutkan oleh para ulama merupakan tanda-tanda besar kiamat. Ya, bukan tanda-tanda kecilnya tapi tanda-tanda besar. Di sini Imam Muslim membawakan 2 hadis. Kita bacakan terlebih dahulu an Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari qala, yakni berkata, ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami, melihat keadaan kami, sedangkan kami pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, ma tadzakarun? Apa yang sedang kalian perbincangkan? Apa yang sedang kalian obrolkan? Qalu nadzkurus saah. Ya, kami sedang mengobrol tentang hari kiamat. Obrolan para sahabat itu berkualitas. Ya, obrolan para sahabat itu sesuatu ucapan, sesuatu obrolan yang bisa menjadikan mereka itu semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Ya, mereka sedang berbincang antara satu yang sama lain tentang hari kiamat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan ilmu kepada yakni mereka, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asra ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda besar, 10 fenomena-fenomena dahsyat yang akan terjadi. Dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setidaknya kita bisa menangkap bahwasanya Rasulullah itu melihat keadaan mereka ketika berbicara tentang hari kiamat, maksudnya mereka sangat takut ya akan hari kiamat. Ya, makanya mereka obrolkan hal tersebut, yang mana dengan obrolan tersebut menjadikan mereka semakin semangat untuk beribadah. Itu Rasulullah yang tahu keadaan mereka. Makanya Rasulullah menjawab dengan apa? Kalian tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tanda. Jadi tenang saja. Ya. Kemudian dikatakan fadzakara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dukhan wad-dajjal. Ya, ada asap tebal yang pertama, yang kedua ad-dajjal, ya ad-dajjal wad-dabata, ya kemudian munculnya binatang melata, wa tulu asy-syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah barat, wa nuzul Isa ibni Maryam, dan turunnya Nabi Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, wa thalathah khusuf, dan ada 3 penenggalaman. Ya, khasfun bil masyriq, penenggalaman suatu pasukan yang terjadi di timur bumi, wa khasfun bil maghrib, dan penenggalaman suatu pasukan yang akan terjadi di barat, wa khasfun bi jaziratil arab, dan penenggalaman suatu pasukan yang akan terjadi di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan tanda yang terakhir atau fenomena yang terakhir, narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim, dan tanda yang terakhir adalah api yang keluar dari negeri Yaman, yang mana api tersebut akan tatrudun nas, ya akan menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka. Yaitu hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim. Nah, hadis yang kedua, wa anhu, dikatakan oleh Imam Muslim juga dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari qol, yang berkata. Jadi sanadnya itu sama tapi lafadznya yang agak sedikit berbeda, dibawakan oleh Imam Muslim. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghurfah. Ya, Nabi pernah berada di suatu kamar, wa nahnu asfala minhu, dan kami berada di bawah kamar tersebut. Ini fattala'a ilaina, maka Nabi pun melihat
kepada kami. Faqala ma tadhkurun. Apa yang sedang kalian perbincangkan? Kulna as-saah. Ya, para sahabat bertanya, kami sedang membicarakan tentang hari kiamat. Qal, maka Rasulullah bersabda, inna sa'ah la takuna hatta takuna asru ayah. Sungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi 10 tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa? Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab. Ada 3 penenggalaman. Penenggalaman di negeri timur, di negeri barat, dan penenggelaman jazirah Arab. Wad dukhan, ya asap tebal, wad dajjal, dan adanya dajjal, wadabatul ardi, dan keluarnya binatang melata, wa ya'juj wa ma'juj, dan munculnya ya'juj dan ma'juj, wa tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah baratnya, wa narun takhruju min qa'rati adnin turahhilun nas, dan api yang keluar di negeri Aden, ya, yang akan menggiring manusia. Ada maksudnya di sini Imam Muslim membawakan dua hadis ini. Yang sudah kita pelajari, salah satu pelajaran penting ya dalam hadis ini bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama periwayat hadis, itu memahami dari peristiwa-peristiwa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah tidak sedikit pun pernah menjelaskan apa urutan kejadian peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Kan mereka itu senantiasa bermajlis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka mengambil faidah dari majlis yang mereka ikuti bersama Rasulullah, bahwasanya Rasulullah ketika membicarakan tentang tanda-tanda kiamat tidak sama sekali pernah menyebutkan urutan. Ya, yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Oleh karena itulah para periwayat hadis ketika meriwayatkan peristiwa-peristiwa hari kiamat itu tidak ada satupun yang sama urutannya. Yang tadi yang pertama apa? Yang pertama disebutkan fadzakara dukhan, asap. Yang hadis kedua dibawakan oleh Imam Muslim disebutkan pertama penenggalaman. Jadi maksudnya periwayat hadis di sini bukan apa? Bukan terkait urutan kejadiannya, karena hal itu tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting Rasulullah menjelaskan bahwasanya pasti akan terjadi 10 peristiwa besar sebelum terjadinya hari kiamat tersebut. Yaitu mereka ambil kesimpulan seperti itu. Oleh karena itulah Imam Muslim membawakan dua hadis ini. Jadi ya, kalau misalnya ada usaha para ulama untuk mencoba mengurutkan kejadiannya, belum tentu urutan kejadian itu benar kecuali 3. Ya, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Karena apa? Karena itu disebutkan dalam satu hadis yang panjang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, dan terakhir kalau tidak salah kita sudah membahas. Jadi kita masih membahas dua hadis ini nih. Ya, terutama hadis yang pertama sesuai dengan urutan atau disebutkan periwayat hadis. Terakhir kita itu sudah menjelaskan terkait tentang nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa. Oleh karena itulah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dalam menjelaskan pembahasan terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj, maka poin pertama yang perlu kita ketahui adalah makna dari Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Ya. Di sini para ulama, terutama ulama ahli bahasa, itu berbeda pendapat ya ketika mencoba untuk mendefinisikan kalimat Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari bahasa Ajam, ya bahasa selain Arab. Ya, bukan dari bahasa Arab. Ketika Ya'juj dan Ma'juj itu bukan dari bahasa Arab, maka mereka tidak bisa ya berpanjang lebar untuk berbicara tentang makna dari Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri. Nah, jadi mereka katakan ini bahasa Ajam, ya Ya'juj dan Ma'juj itu yang diserap dalam ke bahasa Arab, sehingga maknanya Ya'juj dan Ma'juj tidak ada artinya. Nah, sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini Arabian, ya berasal dari bahasa Arab. Kalau dia dari bahasa Arab berarti ada akar katanya. Ya, dari mana dia terambil? Seperti misalnya meja bahasa Arabnya maktab. Maktab itu berasal dari kata kataba yaktubu, ya menulis. Masjid misalnya,
Ya Mas, masjid itu berasal dari akar kata sajada yasjudu. Ya, jadi ketika kita misalnya di kamus ya misalnya ingin mencari makna masjid, ya cari saja makna buka huruf sin. Ya sajada yasjudu, maka akan ada turunan katanya itu menjadi masjid. Sama seperti kata bayak tubuh di bawahnya itu nanti ada kalimat maktab karena terambil dari kata tersebut. Itu bahasa Arab. Nah, mereka ketika mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari bahasa Arab, tentu mereka ini mencoba mencari akar katanya, dan mereka pun berbeda pendapat dalam menentukan akar kata Ya'juj dan Ma'juj ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari kata ajja. Ajja. Misalnya orang Arab mengatakan ajjatin naru ajijan. Ajjatin naru ajijan. Apa makna ajjat? Yani iltahabat. Ya, yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala itu bahasa Arabnya ajjatin nar. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari kata ajja yang artinya menyala-nyala. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga yakni Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari akar kata al-ujaj. Al-ujaju. Ya, al-ujaj itu maknanya al-ma'us syadidul muluhah. Air yang begitu sangat asinnya, yang kadar asinnya itu begitu sangat tingginya, yang apabila terminum oleh manusia itu bisa muhrik, bisa membakar, ya manusia itu bisa merusak ya organ tubuh mereka. Yaitu akar kata yang kedua. Jadi berasal dari kata yakni ujaj, yang sangat-sangat asin yang bisa membahayakan manusia. Wakila. Dan dikatakan juga yang ketiga, ini makna yang ketiga, dia berasal dari kata ajju. Al-ajju. Tadi ajjatin nar, yakni ajja, ada yang mengatakan dari al-ajju, ini masdarnya. Ya, ini masdarnya. Apa makna al-ajju? Suratul adu. Ya, cepat sekali permusuhannya. Ya, ini sesuai ya dengan sifatnya. Nanti kita akan bawakan hadis-hadisnya bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini ketika dia muncul dan bertemu dengan manusia, maka mereka anggap semua manusia yang bukan termasuk dari golongannya itu musuh mereka. Makanya mereka binasakan. Ya, mereka berbuat kerusakan itu dengan banyak membunuh manusia. Ya, karena apa? Karena dia anggap semuanya itu selain dari mereka itu adalah musuhnya. Makanya dikatakan al-ajju itu maknanya suratul adu, cepat sekali permusuhannya kepada orang lain. Ya, itu akar kata yang ketiga. Yang akar kata yang keempat dikatakan oleh para ulama Ma'juj min maja. Dari kata-kata maja yamuju, yang maknanya ittaraba, yakni bergejolak. Ya, bergejolak atau bergelombang. Nah, itu makna maja yamuju. Nah, dari empat akar kata yang kita sebutkan, maka ada para ulama mengatakan bahwasanya yang paling tepat ya dari akar kata tersebut adalah kalimat maja yamuju. Ya, artinya ittaraba. Ya, karena apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 99. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 99 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tarakna ba'dahum yamuju fi ba'din. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'din, dan kami biarkan mereka itu Ya'juj dan Ma'juj itu yakni berbaur, ya, berbaur dengan sebagian mereka kepada manusia lainnya. Jadi maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala merobohkan ya dinding yang dibangun oleh Zulkarnain, maka mereka segera ya berbaur dengan manusia, membuat kerusakan di muka bumi seolah-olah mereka itu datang seperti ombak yang ada di lautan. Ya, sangat cepatnya maja yamuju. Yaitu asal kata dari Ya'juj dan Ma'juj atau makna dari Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri. Kemudian siapakah ya Ya'juj dan Ma'juj ini? Kalau kita sudah mengetahui maknanya, maka nanti kita bisa dapati bahwasanya semua yang disebutkan oleh para ulama itu sesuai ya dengan keadaan mereka. Ya, intinya bahwasanya mereka ini benar-benar merugikan manusia lainnya. Ya, kenapa? Karena senantiasa membuat kerusakan ya di muka bumi.
Ya, siapa mereka ini? Ya, karena apa? Perlu kita bahas, makanya dibahas oleh para ulama, siapakah mereka ini? Apakah mereka ini makhluk selain manusia? Apakah mereka ini monster, ya, atau seperti apa mereka ini Ya'juj dan Ma'juj ini? Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ma'juj dan Ma'juj itu adalah suatu, ya, ini kabilah. Ya, suatu kabilah termasuk manusia, ya, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ya, dari keturunan Nabi Adam dan Hawa alaihima yani assalam. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini bukan suatu monster, bukan setan, ya, bukan hewan atau makhluk-makhluk yang lainnya, tapi dia manusia, ya, termasuk keturunan yakni Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Ya, kenapa dikatakan Nabi Adam dan Hawa? Ya, karena ada pendapat, ya, meskipun pendapat ini sangat lemah, tapi tersebar di kitab-kitab tafsir misalnya dan kitab-kitab yang lainnya yang perlu kita sebutkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini keturunan Nabi Adam tapi bukan dari keturunan Hawa. Loh, kok bisa seperti itu? Oh ya, bisa. Ya, mereka katakan bahwasanya Nabi Adam itu pernah mimpi basah. Ya, kemudian yakni air maninya itu terkena, ya, turab, ya, terkena tanah. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ya'juj dan Ma'juj. Akan tapi riwayat ini merupakan riwayat yang sangat lemah. Oleh karena itulah Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari itu berkata, walam nara hadza inda ahadin minas salaf. Ya, kami sama sekali tidak pernah mendapati, ya, athar tersebut yang menyatakan hal tadi itu, ya, berasal dari kalangan salaf saleh. Kemudian illa an Ka'ab al-Ahbar. Ya, bisa jadi, ya, riwayat tersebut dari Ka'ab al-Ahbar. Siapa Ka'ab al-Ahbar? Seorang rabi Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam. Ada yang mengatakan ketika, yakni masa Abu Bakar, ada yang mengatakan ketika masa Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Ka'ab bin al-Ahbar ini termasuk tabi'in, ya, dan dia masuk ke dalam Islam dan bagus keislamannya dan dia banyak belajar. Ya, dia meriwayatkan hadis itu dari Umar, dari Suhaib, dari Aisyah. Ya, dan sahabat yang lainnya pun meriwayatkan hadis darinya. Ya, sahabat yang lainnya meriwayatkan hadis dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab bin al-Ahbar meriwayatkan hadis dari sahabat yang lainnya seperti Muawiyah, ya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas itu meriwayatkan hadis dari Ka'ab al-Ahbar. Nah, bisa jadi, ya, kisah-kisah ini berasal dari Ka'ab al-Ahbar. Karena apa? Karena dia seorang rabi Yahudi. Ya, bisa jadi dia masih teringat ilmu-ilmunya yang dulu yang dia dapat dari kitab-kitab mereka, ya, kemudian dibawa ke dalam Islam dan itu tersebar, ya, di kalangan umat Islam karena beliau ini seorang ulama. Ya, mereka juga mengajarkan, Ka'ab bin al-Ahbar ini mengajarkan hadis-hadis kepada manusia. Bisa jadi ketika menjelaskan hadis itu masuk kisah ini. Ya, jadi ini kisah sangat lemah, ya, tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi intinya bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari keturunan Nabi Adam dan Hawa. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan keturunan dari Yafith, yakni Abu Turk. Ya, Yafith, Abu Turk wa Yafith walad Nuh alaihissalam. Dan Yafith ini termasuk anak dari Nuh. Jadi Nabi Nuh ini memiliki banyak keturunan. Ada Ham, ada Sam, ada Yafith. Nah, dari Yafith inilah keturunannya Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, Abu Turk. Jadi Abu Turk ini jangan kita kira Turk ini hanya negara Turki sekarang. Ya, sebelumnya At-Turk itu sangat luas. Ya, Turk itu sangat luas. Azerbaijan, Turkmenistan, ya, masuk Mongol, ya, masuk Tartar. Itu masuk dulu wilayah Turk. Ya, dia keturunan, ya, Yafid ini. Ya, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan golongan manusia dari keturunan yakni Nabi Adam alaihissalam? Ya, ada. Ya, jawabannya adalah sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah pernah bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini merupakan hadis qudsi, ya Adam
wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Kami penuhi panggilanmu ya Allah dengan senang hati dan sesungguhnya kebaikan semuanya itu ada di tanganmu. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhrij ba'tsan nar. Keluarkanlah pasukan yang akan menjadi penghuni api neraka. Ya, keluarkanlah utusan api neraka. Maksudnya akan dikeluarkan suatu kelompok besar dari manusia yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Qala wa ma ba'sun nar. Nabi Adam bingung. Ya, dikatakan, bertanya, apa itu utusan api neraka ya Allah? Seperti apa mereka? Berapa jumlah mereka? Karena kalimat ba'sun. Kalau utusan itu biasanya lebih dari 3. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ah wa tis'ina. Ya, dari setiap 1000 orang 999 itu termasuk penghuni api neraka. Ya, ketika hal itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjebloskan setiap 999 orang dijebloskan ke api neraka, kemudian lagi didatangkan 999 dijebloskan lagi ke api neraka, fa indahu yasibus shaghir. Pada saat itulah anak kecil itu menjadi beruban, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang mengandung akan mengeluarkan isi kandungannya, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau melihat manusia itu mabuk padahal mereka itu tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi sungguhnya azab Allah itu begitu sangat pedih sekali. Waqalu, ya, maka para sahabat ketika disebutkan oleh Rasulullah hadis ini berkata, wa ayyuna dzalikal wahid, wa ayyuna dzalikal wahid, dan siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Maksudnya yang selamat. Yang satu itu siapa ya Rasulullah dari 1000 orang tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abasiru. Ya. Beritakanlah kabar gembira, fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alf. Berilah kabar gembira karena sungguhnya yang masuk dari 999 tersebut itu satu orang di antara kalian, sisanya itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi kebanyakan dari 999 itu semuanya itu Ya'juj dan Ma'juj, yang selamat itu dari umatnya Muhammad. Ya, semuanya masuk ke dalam api neraka. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Nabi Adam yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akhrij ba'tsan nar. Ya, keluarkanlah utusan api neraka. Maksudnya siapa? Ya, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga dari hadis ini ya kita bisa mengetahui bahwasanya termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana lanjutan hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah itu menyatakan bahwasanya setengah penduduk surga itu termasuk umatnya beliau. Setengah penduduk surga termasuk umatnya beliau. Maka ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis kedua yang menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk dari keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Ya, dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Sungguhnya Ya'juj, ini lebih jelas lagi. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini min waladi Adam, dikatakan oleh Rasulullah, termasuk keturunan Nabi Adam. Wa annahum law ursilu ilan nas, dan sesungguhnya mereka seandainya diutus kepada manusia lainnya, la afsadu alaihim ma'aisyahum, maka pasti mereka itu akan merusak kehidupan manusia tersebut. Walan yamuta minhum ahadun, dan mereka tidak mungkin meninggal dunia illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasaidan, pasti mereka meninggalkan anak cucu keturunan sampai berjumlah 1000 lebih.
Ya. Jadi kita bisa fahami dari sini bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan golongan manusia yang tidak akan meninggal dunia, melainkan akan meninggalkan keturunan itu berjumlah 1000. Ya baru dia meninggal. Satu bisa jadi panjang umurnya, ya bisa jadi memang akan banyak anaknya meskipun umurnya pendek. Kita tidak mengetahui yang jelas mereka tidak akan meninggal dunia, ya sampai meninggalkan anak cucu keturunan berjumlah 1000 atau lebih. Itu dikatakan makanya jumlah mereka itu begitu sangat banyak sekali. Yang hampir sebagian besar penghuni neraka itu diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj, termasuk dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, seperti apa kalau mereka itu manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, seperti apa ciri-ciri mereka? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama dan itu poin yang ketiga yang akan kita sebutkan. Ya disebutkan di sini, yakni amma sifatuhum allati ja'at bihal ahadits fa hiya annahum yushbihuna abna'a jinsihim minat turkil ghatam al-mughul. Sifat-sifat mereka yang datang dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya mereka itu serupa ya dengan orang-orang yang berasal dari Turkil Ghatam al-Mughul. At-Turk al-Ghatam al-Mughul, ya dari kalangan bangsa Turk. Ya bukan hanya orang Turki ya. At-Turk al-Ghatam. Al-Ghatam itu orang yang tidak fasih berbicara. Ya. Orang Turk yang tidak fasih berbicara maksudnya akan sulit difahami pembicaraannya, bahasanya sangat sulit untuk difahami sebagaimana nanti kita sebutkan yakni ayatnya ketika menjelaskan tentang kisah Zulkarnain ya dari al-Mughul, ya dari kalangan suku Mongol. Itu yang pertama, sigharul uyun. Ya, matanya kecil, dzalful unuf. Ya, hidungnya lebar, sahbus syu'ur. Ya, di ujung rambutnya itu ada warna putihnya. Irat al-wujuh. Ya, wajahnya itu lebar, irat al-wujuh, wajahnya lebar, ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Ya, seolah-olah wajah mereka itu wajan yang dipukul-pukul ya. Jadi wajan itu kan bentuknya kayak punuk unta ya. Kemudian gelombang kemudian dipukul. Ya kalau dipukul nggak mungkin dia jadi rata. Ya al-mutraqah pakai palu, ya, dia pasti ada ya naik-naiknya lah. Ya nggak persis rata. Jadi seperti itu. Ya diumpamakan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, yang mana hadis tersebut itu akan kita bacakan. Ya, di antara hadis yang menunjukkan akan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dari Ibnu Hurmulah an khalatihi ya dari bibinya qalat, yang mana bibinya itu berkata khataba Rasulullah wa huwa asibun isba'ahu min laghati akrab. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dalam keadaan ya jari beliau itu tersengat kalajengking. Ya jadi para sahabat ini benar-benar memperhatikan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika dia berkhutbah bukan hanya ucapan Rasulullah tapi fisiknya Rasulullah itu diperhatikan sampai-sampai mengisahkan bahwasanya pada saat beliau berkhutbah itu kan berarti dia benar-benar mengingat ini Pak perawi ini. Ya, benar-benar mengingat kejadian tersebut. Ketika Nabi berkhutbah itu jari beliau itu ada yang tersengat kalajengking. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum taquluna la aduun." Sesungguhnya kalian telah mengatakan tidak ada lagi musuh kita. Ya, kenapa para sahabat berkata demikian? Ya, karena mereka pada saat itu sedang dalam posisi jaya-jayanya. Ya, sedang dalam puncak-puncaknya. Bayangkan Romawi dan Persia bisa ditaklukkan oleh orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi negara adik kuasa yang ada pada waktu itu sudah habis. Ya betul-betul jaya Islam. Ya berhasil mereka taklukkan Romawi dan Persia pada waktu itu. Makanya sahabat mengatakan agak sedikit sombonglah aduh. Ya tidak ada, kalian mengatakan tidak ada lagi musuh yang kita perangi. Wa innakum la tazalu tuqatiluna aduwan. Padahal kalian senantiasa akan memerangi musuh-musuh kalian hatta Ya'juj wa Ma'juj, sampai datangnya Ya'juj dan
Ma'juj. Kemudian Rasulullah menjelaskan siapa mereka, bagaimana sifat-sifat mereka. Dikatakan iradul wujuh, ya wajah mereka lebar, sigarul uyun, mata mereka sipit, kecil, suhbus sya'ab, ya di ujung rambut mereka itu ada warna putihnya, min kulli hadabin yansilun, mereka akan datang dari setiap tempat-tempat yang tinggi, ka'anna wujuhahum al-majan al-mutaraqah, ya seolah-olah wajah mereka panci yang dipukul. Ya, kemudian disebutkan ya Al-Imam Ibnu Hajar itu menyebutkan beberapa asar, ya beberapa asar yang menyebutkan tentang sifat mereka, akan tapi asar tersebut sangat lemah. Nah, ini penting juga kita mengetahui riwayat-riwayat lemah terkait sifat-sifat dari Ya'juj dan Ma'juj. Wa mimma ja'a fi hadhil athar, dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar di antara sifat-sifat yang datang di asar-asar yang lemah tersebut adalah pertama, mereka termasuk sinfun ajsaduhum ka'arzi. Ya, jadi mereka ini seperti sebuah pohon yang sangat besar dan tinggi sekali. Ya, ada riwayat mengatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini seperti manusia yang sangat besar dan tinggi, seperti pohon yang besar dan sangat tinggi. Nah, ini riwayatnya lemah. Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya wasinfun arba'atu azru fi arba'ati, yakni azru. Ya, ada yang mengatakan mereka merupakan jenis manusia yang tingginya itu 1/4 hasta. Yang tingginya 1/4 hasta dan lebarnya 1/4 hasta, lemari ini namanya nih, kayak lemari ya. Jadi tingginya itu 1/4 hasta, kalau 1 hasta itu 1/2 meter, berarti 1/4 hasta 2 meter. Ya, tingginya 2 meter masih ya wajar lah. Ya, tapi lebarnya 2 meter, wah sumung lagi ini nih, kayak lemari jadinya. Kok lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter, ini lemari kan? Kayak gitu tuh. Wah, gimana ini? Wah, ini riwayat juga riwayat lemah. Ya, riwayat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya sinfun yaftarisuna adhanahum wa yaltahifuna bil ukhra. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu manusia yang kupingnya itu panjang sampai kuping kanan sampai kuping kiri itu bertemu. Nah, ini lagi ini monster lagi ini namanya kan, mengerikan. Dan ini riwayat lemah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya mereka itu orang-orang cebol. Ya, orang-orang cebol yang panjangnya hanya 1 jengkal, ya shibrun, ada yang 2 jengkal, yang paling panjang itu 3 jengkal, yang paling tinggi. Ada yang mengatakan demikian. Nah, semua itu merupakan riwayat-riwayat yang lemah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar itu menjelaskan bahwasanya ini merupakan riwayat-riwayat dhaif yang tidak bisa dijadikan pegangan dalam menjelaskan terkait bentuk atau sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj. Taib. Yang jelas bahwasanya dalam hadis-hadis yang begitu banyaknya itu menjelaskan bahwasanya mereka itu yang jelas, ya yang pasti ini bahwasanya mereka adalah suatu kabilah, suatu manusia yang memiliki kekuatan yang tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka itu berperang. Enggak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj ini ketika berperang. Ya, bayangkan Nabi Isa saja yang mampu membunuh Dajjal itu tidak bisa. Ya, melawan siapa? Melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tidak bisa menang. Ya, makanya nanti itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung. Ya, Nabi Isa itu diperintahkan bersama teman-teman yang lainnya itu akan berlindung di suatu bukit. Jadi intinya bahwasanya Ya'juj Ma'juj